Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Yuliani, NPM 1952 kelas PGMI Reguler A Banjarmasin semester 4, mahasiswi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir pendidikan bahasa Indonesia kelas rendah dari Ibu Tutus Rani Arifa MPD. Kali ini saya akan membahas salah satu keterampilan berbahasa, yaitu membaca. Pengertian membaca, Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa membaca adalah mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. Sabarti Akadiah dan kawan-kawan mengungkapkan bahwa membaca merupakan suatu kesatuan kegiatan seperti mengenali huruf dan kata-kata, menghubungkannya dengan bunyi serta maknanya, serta menarik kesimpulan mengenai maksud jawaban. Menurut Khalid A.H. dan Lilis S., membaca adalah mengemukakan atau membunyikan rangkaian lambang-lambang bahan tulis yang dilihatnya dari huruf menjadi kata, kemudian menjadi frasa, kalimat, dan seterusnya. Membaca merupakan rangkaian huruf-huruf yang dibunyikan sehingga memiliki makna. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa membaca adalah suatu aktivitas membunyikan rangkaian lambang-lambang berupa huruf yang dihubungkan menjadi kata yang memiliki suatu makna tersendiri. Tujuan membaca, Nur Hadi berpendapat bahwa tujuan membaca dibedakan secara umum dan khusus. Secara umum antara lain, yang pertama mendapatkan informasi, yang kedua memperoleh pemahaman, dan yang ketiga memperoleh kesenangan. Secara khusus, tujuan membaca adalah yang pertama memperoleh informasi faktual, yang kedua memperoleh keterangan tentang sesuatu yang khusus dan problematis, yang ketiga memberikan penilaian kritis terhadap karya tulis seseorang, yang keempat memperoleh kenikmatan emosi, dan yang kelima mengisi waktu luang. Selanjutnya, fungsi membaca. Yang pertama ada fungsi intelektual. Dengan banyak membaca, kita dapat meningkatkan kadar intelektualitas, membina daya nalar kita. Contohnya, membaca buku pelajaran, karya-karya ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan lain-lain. Fungsi pemacu kreativitas. Hasil membaca kita dapat mendorong, menggerakkan diri kita untuk berkarya, didukung oleh kekuasaan wawasan dan pemilihan kosakata. Contohnya buku ilmiah, bacaan sastra, dan lain-lain. Fungsi praktis. Kegiatan membaca dilaksanakan untuk memperoleh pengetahuan praktis dalam kehidupan. Misalnya, teknik memotret, teknik memelihara ikan lele, resep membuat minuman dan makanan, cara merawat tanaman, dan lain-lain. Fungsi religius. Membaca dapat digunakan untuk membina dan meningkatkan keimanan, memperluas budi, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Fungsi informatif. Dengan banyak membaca bacaan, informasi lebih cepat kita dapatkan. Contohnya, dengan membaca majalah dan koran, kita dapat memperoleh berbagai informasi yang sangat penting atau kita memperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi rekreatif. Membaca digunakan sebagai upaya untuk menghibur hati, mengadakan tamasya yang mengasihkan. Contohnya, baca bacaan ringan, novel-novel, cerita humor, variabel karya sastra, dan lain-lain. Fungsi sosial. Kegiatan membaca mempunyai fungsi sosial yang tinggi,
manakala dilaksanakan secara lisan atau nyaring. Dengan demikian, kegiatan membaca tersebut langsung dapat dimanfaatkan oleh orang lain, mengarahkan sikap berucap, berbuat, dan berpikir. Contoh, pembaca berita, karya sastra, pengumuman, dan lain-lain. Yang terakhir, fungsi pembunuh sepi. Kegiatan membaca dapat juga dilakukan untuk sekedar merintang-rintang waktu atau mengisi waktu luang. Contohnya, membaca majalah, surat kabar, dan lain-lain. Metode membaca. Dalam membaca permulaan, ada beberapa metode pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, metode abjad. Pembelajaran membaca permulaan dengan metode abjad dimulai dengan mengenalkan huruf-huruf secara alfabetis. Huruf-huruf tersebut dihafalkan dan dilafalkan anak sesuai dengan bunyinya menurut abjad. Yang kedua, metode eja. Metode eja adalah belajar membaca yang dimulai dari mengeja huruf demi huruf. Pendekatan yang dipakai dalam metode eja adalah pendekatan harfiah. Yang ketiga, metode suku kata. Metode ini diawali dengan pengenalan suku kata seperti ba, bi, bu, be, bo, dan seterusnya. Kemudian, suku-suku kata tersebut dirangkaikan menjadi kata-kata yang bermakna. Yang keempat, metode kata. Metode ini diawali dengan pengenalan kata yang bermakna, fungsional, dan kontekstual. Yang kelima, metode kalimat atau global. Metode global adalah cara belajar membaca kalimat secara utuh. Metode global ini didasarkan pada pendekatan kalimat. Yang keenam, metode SAS. Dalam proses operasionalnya, metode SAS mempunyai langkah-langkah berdasarkan operasional dengan urutan. Yang pertama, struktural, menampilkan keseluruhan. Guru menampilkan sebuah kalimat pada anak. Yang kedua, analitik, melakukan proses penguraian. Anak diajak untuk mengenal konsep kata dan mulai menganalisis kalimat menjadi kata menjadi suku kata, dan suku kata menjadi huruf. Yang ketiga, sintetik, melakukan penggabungan kembali kepada bentuk struktural semula setelah kalimat diuraikan dari huruf dirangkai menjadi suku kata menjadi kata, dan kata menjadi kalimat semula. Strategi membaca. Dalam teori membaca, dikenal beberapa model-model strategi membaca menurut Klein yang meliputi yang pertama, strategi bottom up, umumnya digunakan pada pembelajaran kelas awal dan juga digunakan jika dalam memahami teks yang mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi. Kesulitan yang dihadapi bisa menyangkut masalah bahasa, bisa pula tentang isi teks. Dalam pengajaran membaca, diawali dengan memperkenalkan nama-nama dan bentuk huruf kepada siswa. Juga memperkenalkan gabungan-gabungan huruf menjadi suku kata, lalu menjadi kata, dan terakhir menjadi suatu kalimat. Metode yang digunakan ini dikenal sebagai metode eja. Yang kedua, strategi top-down adalah kebalikan dari strategi bottom-up. Latar belakang pengetahuan menjadi suatu variabel yang sangat penting, karena di sini siswa belajar membaca dalam tataran tinggi. Latar belakang pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa sangat membantu dalam pemahaman teks. Untuk itu, hendaknya dalam memilih teks bacaan disesuaikan dengan tingkat pengetahuan dan tempat tinggal siswa. Jadi, dalam model ini, prosesnya dimulai dengan ide bahwa pemahaman itu terletak pada pembaca.
Dengan demikian, sebuah bacaan dapat dimengerti meski tidak memahami kata per kata dalam bacaan tersebut. Tujuan dari model ini adalah kegiatan yang sifatnya mengembangkan, maka tidak ada penguasaan pemahaman kosakata. Yang ketiga, strategi interaktif. Model interaktif menggabungkan elemen-elemen pada dua model sebelumnya. Asumsinya bahwa sebuah pola itu disintesiskan atas dasar informasi yang diberikan secara bersamaan dari berbagai sumber pengetahuan. Neil Anderson mengakui bahwa model interaktif ini adalah model paling tepat untuk diterapkan karena model ini juga merupakan gambaran yang paling baik mengenai apa yang terjadi ketika membaca. Karena itu, membaca sebenarnya adalah gabungan proses bottom up dan top down. Tahap-tahap membaca, tahap fantasi. Pada tahap ini, anak mulai belajar menggunakan buku. Anak mulai berpikir bahwa buku itu penting dengan cara membolak-balik buku. Tahap pembentukan konsep diri, anak mulai memandang dirinya sebagai pembaca dan mulai melibatkan dirinya dalam kegiatan membaca, pura-pura membaca buku, dan lain-lain. Tahap membaca gambar, anak menyadari cetakan yang tampak dan mulai dapat menemukan kata yang sudah dikenal. Tahap pengenalan bacaan, anak mulai menggunakan 3 sistem isyarat: grafoponik, semantik, dan sintaktik secara bersama-sama. Anak mulai tertarik pada bacaan dan mulai membaca tanda-tanda yang ada di lingkungan seperti membaca kardus susu, pasta gigi, dan lain-lain. Tahap membaca lancar. Anak dapat membaca berbagai jenis buku secara bebas. Huruf dan kata-kata merupakan suatu yang abstrak bagi anak-anak, sehingga untuk mengenalkannya, guru harus membuatnya menjadi nyata dengan mengasosiasikan pada hal-hal yang mudah diingat oleh anak. Pertama kali mengenalkan huruf, biasanya guru memusatkan hanya pada huruf awal suatu kata yang sudah dikenal anak. Dan agar tidak ada kesan pemaksaan belajar membaca pada anak, maka harus dilakukan dengan menyenangkan.